Nah, kalau dah kasar pandangan kita, maka Bapak Ibu sudah mudah untuk mengingat dan menyaksikan Allah 24 jam itu. Ya. Kenapa tidak mudah, tidak senangnya kita? Karena memang udah hapus diri kita. Jadi kuncinya hapuskan dulu diri kita ini. Nah, kalaulah kita hapuskan diri kita, yang mananya yang mesti kita hapuskan? Nah, lihat jalan yang apanya yang kita hapuskan pada diri kita. Yang kita hapuskan pada diri kita ini Bapak Ibu, hapuskanlah ya wujudnya kita ke dalam wujudnya Allah. Yang pertama. Yang kedua, hapuskanlah sifatnya kita itu ke dalam sifatnya Allah. Nah, bagaimana cara menghapuskan wujud kita ke dalam wujudnya Allah, sifat kita ke dalam sifatnya Allah? Nah, tidak ada yang wujud pada diriku, baik berdiri, duduk, berbaring, melainkan yang wujud pada diriku, berdiri, duduk, dan berbaring, semata-mata hanyalah Allah. Itu maknanya bahwa Allah itu bikulli syai'in muhit. Allah itu wujudnya sudah meliputi segala sesuatu. Karena segala sesuatu itulah wujud nyatanya dirinya. Minggu yang lalu kan Ustaz sampaikan tuh. Kalau kita tidak mampu juga memandang Allah yang wujud pada segala sesuatu, pada segala sesuatu itu, itulah wujud dirinya. Itulah butuh sange namanya Tuhan. Kalaulah kainlah menjadi baju, kalau kainlah menjadi baju, kainlah menjadi sarawa, perlukah Bapak Ibu mencari-cari kain, mencari-cari baju dan sarawa lain? Nah, kenalanya hatu kain tuh jadi baju dan cari sarawak. Tapi siapa yang tak mampu memandang kain, tak mampu dia melihat kain pada baju, tidak mampu pula dia melihat kain pada celana, itu yang butuh sange itu. Yang sebenar-benar buta gitu. Ya. Kalau tak mampu kita memandang kaca pada gelas, padahal gelas itu yang kaca, nih lihat. Ndak kaca, do kaco. Kalau udah kaca itu sudah jadi gelas Bapak Ibu, kaca sudah jadi gelas, perlukah Bapak Ibu mencari-cari kaca juga lagi? Ya. Kenapa tidak lagi, Wi? Karena sudah jadi gelas. Kalau memang kaca sudah jadi gelas, lalu gelas itu apa bagi kaca? Wi? Kalaulah gelas itu, kaca itu sudah jadi gelas, lalu gelas itu apa bagi kaca? Kenyataan, wujud, rupa daripada kaca. Jadi ketika kita memandang gelas, yang terpandang apa? Kaca. Yang terpandang kaca. Siapa yang tidak mampu memandang kaca pada gelas, itu yang butuh sange itu. Sekarang Allah sudah wujud pada sekalian alam. Allah telah wujud pada sekalian batang tubuh kita. Allah telah wujud pada sekalian nyawa kita. Kalau Allah telah wujud pada sekalian alam, telah wujud pada sekalian batang tubuh, telah wujud pada sekalian nyawa, lalu Bapak Ibu tak mampu memandang Allah pada sekalian alam, tidak mampu memandang Allah pada tubuh, tidak mampu memandang Allah pada ruh, maka itulah yang butuh sange itu. Pandangan yang berdosa. Itu yang najis batin. Bagaimana ibadah kita akan diterima Allah? Dari sejak mulanya kita beramal sudah najis, lalu tak pandai kita menghilangkan najisnya. Untuk menghilangkan najis batin, betul-betullah kita fanakan, kita leburkan, kita matikan diri kita ini. Kita hapuskan wujud kita ini ke dalam wujudnya Allah. Apa maksudnya? Itu kan masih bahasa kias tuh. Apa maksudnya menghapuskan wujud diri, meleburkan wujud diri, mempanakan wujud diri?
memfanakan dan menghapuskan wujud diri kita ke dalam wujud dirinya Allah, itu maksudnya sadari sesadar-sadarnya wujud diri Bapak Ibu tuh enggak ada, Dok. Sadari sesadar-sadarnya bahwa wujud kita ini tidak pernah ada sama sekali sejak mula jadinya kita. Sadari, pahami, dimengerti. Sejak mula adanya diri kita tidak pernah ada. Pertanyaannya, kalaulah sejak mula adanya diri kita tidak pernah ada, kapan sejak mula adanya diri kita tidak pernah ada? Nah, ini kan tinggikan channel seketik itu mah. Kena banyak tumbuh uban sudah tuh. Nah, kapan diri kita ini sejak mula adanya tidak pernah ada? Diri kita ini sejak mula adanya tidak pernah ada pada saat Allah itu wujud. Pada saat Allah itu nyata, pada saat Allah itu telah terang dan jelas, pada saat itu pula lah diri kita tidak pernah ada sama sekali. Rupanya yang wujud sama sekali hanya Allah. Rupanya yang terang dan jelas sama sekali hanya Allah. Itulah makna kul huwallahu ahad. Nah, ingat kaji minggu yang lalu. Kul, ini surat apa nih? Huwallahu ahad. Coba terjemahkan. Katakanlah dia Allah itu yang esa. Lihat, Allah cuma yang ada, Allah cuma yang wujud. Ya, bagaimana adanya Allah, bagaimana wujudnya Allah? Wujudnya Allah, adanya Allah itu sebelum nyata nurnya. Wujudnya itu dalam keadaan batin. Lihat, kalau Ustaz hapus nih, lihat, nih huruf H kan? Nih dia nih, batin. Batin maknanya kosong. Batin maknanya tiada. Batin maknanya itu hampa. Kalaulah batin maknanya kosong, hampa dan tiada, bukan berarti batin itu tidak ada. Bukan berarti kosong itu tidak ada. Bukan berarti hampanya Allah itu tidak ada. Ada, tapi belum bisa dikenal, belum bisa dilihat, belum bisa dijelaskan. Pak Bapak Ibu itu dulu. Dia kosong, dia hampa dan tiada, jangan diartikan tidak ada. Dia ada, dia wujud, tapi ada dan wujudnya itu belum bisa dikenal, belum bisa dilihat, belum bisa diceritakan dan dijelaskan. Lalu bagaimana supaya dia bisa dikenal, bisa dilihat, bisa dijelaskan, bisa diceritakan? Lalu dia menjadi zahir. Yang batin tadi, yang batin itu supaya dia bisa dikenal, dilihat, diceritakan dan dijelaskan. Lalu yang batin jadi zahir. Ketika dia jadi zahir, itu yang disebut namanya nih. Dari ini, kita lihat tarik nih. Dari batin, lihat. Ini apa nih? Wow. Wow, ini wujud. Ini wujud nih, wujud. Dari batin, lalu dia zahir. Zahirnya itu wujud. Wujudnya itu berupa nur. Itu yang disebut namanya nur Allah. Batinnya itu jadi wujud, wujudnya itu berupa nur. Nur itu yang disebut namanya nur Allah. Nur Allah itu yang disebut namanya nur ilahi. Nur ilahi, nur Allah disebut namanya dengan Ahmad. Itu diri yang batin. Ketika nur ilahi, nur Allah, Ahmad, nyata dia pada sekalian alam, nyata dia pada sekalian langit dan bumi, maka disebutlah namanya dengan Muhammad. Apa ayatnya itu? Allah
Nurus samawati wal ar. Allah itu nur. Allah itu nur. Sekarang nurnya Allah itu yang zuhir tadi, yang disebut Ahmad itu, lalu nyata dia menjadi langit dan bumi. Itu yang disebut namanya Muhammad. Maka Muhammad dengan Ahmad itu esa, jangan dipisahkan. Bukti Ahmad dan Muhammad esa satu. Maka lihatlah arti Ahmad. Ahmad alif ha itu maknanya Allah. Mim dal itu namanya Muhammad. Ahmad itu Allah Muhammad. Allah Muhammad itu yang esa, disebut namanya dengan Nur Muhammad. Lihat, Nur Muhammad. Jangan Bapak Ibu pandang dua ini. Nur Muhammad. Sekarang siapa Nur itu? Nur itu Allah. Ya. Nur itu Allah. Itu yang batin. Nih, nur itu Allah, itu yang batin. Sedangkan Muhammad itu adalah yang zahir. Yang Muhammad itu nama yang zahir. Jadi Allah Muhammad Allah itu esa dia, zahir dan batin. Pada diri Bapak Ibu sudah nyata Allah dan Muhammad itu. Ya. Yang Muhammad itu pada diri Bapak Ibu itu yang disebut namanya tubuh jasmani, yang disebut jasad. Sedangkan Allah itu pada diri Bapak Ibu yang disebut insan itu disebut namanya ruh. Makanya dikatakan Allahu ruhun wa Muhammadun jasadun. Allah itu ruh dan Muhammad itu jasad. Maka penggabungan, perpaduan antara yang zahir dengan yang batin, batin dengan yang zahir, tubuh dengan ruh, ruh yang dengan tubuh, satunya ruh dengan tubuh, satunya tubuh dengan ruh, itu yang disebut namanya dengan insan. Itu yang disebut namanya insan. Lalu siapa insan? Al insanu siri wa ana sirrahu. Ini kata Allah. Al insanu siri wa ana sirrahu. Insan itu adalah rahasiaku dan akulah yang menjadi rahasianya insan. Itu terjemah. Lalu kita patrikan. Insan itu rahasiaku dan akulah yang menjadi rahasianya insan. Maksudnya, kalaulah insan itu rahasia Allah dan Allah lah yang menjadi rahasia insan itu, maka sesungguhnya Allah itulah yang insan itu yang sebenar-benarnya. Ya. Allah itulah yang sebenar-benarnya diri insan itu. Maka disitulah letaknya Allah itu ahad. Ahad, nih lihat ahad. Ada berapa hurufnya tuh ahad? Ya, 3. Ini bukan ilmu otak-atik, bukan ilmu cocok logi. Mana yang bilang ilmu otak-atik, cocok lagi ya silakan. Ini ilmu hikmah. Ya. Ini yang dikatakan. Kullu ayatin wa harfin wa nuqtatin minal Qur'an hikmah. Setiap ayat, setiap huruf, setiap titik Al-Quran itu ada rahasianya, ada hikmahnya. Siapa yang bisa membukakan rahasia hikmah dari setiap ayat dan titik? Kata Nabi, itu adalah orang-orang yang telah dibukakan Allah rahasia dirinya kepada orang yang dikehendakinya. Makanya ayat Al-Quran itu ya ada makna zohirnya, ada makna batinnya. Wa fi ayatil Quran ya arbaatun asya. Setiap ayat Al-Quran itu ada 4 memahaminya, 4 jalan untuk membuka tabirnya. Yang pertama al-ibarat,
Yang kedua, al-isyarat. Yang ketiga, al-lataif. Yang keempat, al-haqaiq. Al-ibaratun lil awam. Makna ibarat itu hanya bagi orang yang awam. Maka orang yang awam selalu mengatakan itu ilmu cocok logi, ilmu otak-atik katanya. Karena dia tidak mampu membuka tabir rahasia ayat itu. Yasin, Allahu a'lam bissawab. Hanya Allah yang tahu. Makna yang kedua, al-ibaratun lil hawas. Makna ibarat, makna yang tersirat itu bagi orang-orang yang khusus. Yasin itu maknanya ya insan. Wahai insan. Siapa insan? Insan itu Muhammad. Kemudian makna yang ketiga, al-lataif lil auliya. Makna yang halus itu diketahui hanya bagi orang-orang yang menjadi kekasih Allah atau wali Allah. Yasin, maknanya itu adalah Muhammad. Hei Muhammad. Jadi Muhammad itu di dalam Al-Quran itu nama beliau itu adalah Yasin. Yasin itu nama batinnya. Yang keempat, makna al-haqaiq lil anbiya. Makna yang hakiki itu hanyalah diberikan kepada para nabi dan rasul. Yasin, maknanya yasir, hai rahasia. Siapa rahasia itu? Adalah Allah yang wujud dan nyata pada Muhammad. Maka Allah katakan Ahad, nih Ahad Esa. Aku yang berkata pada lisanmu, aku yang mengetahui pada hatimu, aku yang kuasa pada kudratmu, aku yang berkehendak pada keinginanmu, aku yang hidup pada nyawamu, kata Allah. Itulah rahasianya. Di dalam hadis qudsi juga disampaikan Allah. Siapa yang dekat kepada aku, kata Allah. Di samping dia melaksanakan ibadah yang wajib, lalu dia melakukan ibadah yang sunnah-sunnah, maka aku pun cinta kepada dirinya, kata Tuhan. Kalau Allah sudah cinta, kalau Allah sudah rindu pada diri Bapak Ibu, aku yang menjadi matamu pada saat engkau memandang, aku yang menjadi telingamu pada saat engkau mendengar, aku yang menjadi tangan, aku yang menjadi kaki, aku yang wujud pada dirimu. Tidak ada dirimu situ. Apa la taqilun? Apa la tatafakkarun? Kenapa tidak kamu pahami? Kenapa tidak kamu pikirkan bahwa yang wujud itu hanya aku, Allah? Siapa yang tidak mau memikirkan dan memahami yang wujud itu hanya aku, wa adalun sabila, maka dia adalah orang yang tersesat dari Tuhan. Tersesat yang sangat amat jauh, Bapak Ibu. Selama diri kita tersesat dalam pandangan Allah, selama itulah pula Allah mengatakan diri kita najis. Selama Allah mengatakan diri kita najis, selama itu pula ibadah kita itu mardud, tertolak dia. Walaupun secara ilmu fikih sah, karena terpenuhi syarat dan rukunnya. Tapi dalam pandangan ilmu hakikat, pandangan ilmu tasawuf, itu adalah tertolak, itu adalah mardud. Ini yang dikatakan oleh Allah. La sholata illa bima'rifatillah. Tidak sah solat yang kita dirikan, tidak sah ibadah kita sepanjang umur kita, illa bima'rifatillah, kalau kita tidak mengenal Allah yang wujud itu hanya Allah, yang nyata itu hanya Allah. La tasihul ibadah illa bima'rifatil ma'bud. Tidak dikatakan kita ini beribadah, belum disebut sah ibadah kita, illa bima'rifatil ma'bud, melainkan kita mengenali siapa yang beribadah itu yang sebenar-benarnya. Kalau kita tidak mengenal siapa yang beribadah itu yang sebenar-benarnya, maka ibadah kita itu karam, Bapak Ibu, ke laut namanya. Hampa dan sia-sia, tidak ada gunanya. Karena kita tidak mengenali wujud yang sebenarnya itu. Maka kenalilah wujud yang hakiki pada alam dan pada diri kita. Disitulah hapusnya diri kita itu. Inilah jalannya. Panakan wujud kita dalam wujudnya Allah, fanakan pula lah sifat kita dalam sifatnya Allah. Maka yang nyata hanyalah wujud dan sifat Allah semata-mata, yang terpandang, yang terlihat pada alam dan pada diri kita ini. Makanya orang-orang tarikat, Bapak Ibu, orang-orang ahli tasawuf,
selalu dia menjazamkan sebelum dia takbir. Waktu salat, sebelum takbir, sebelum angkat tangan, ada itikad hatinya, la maujudan bil haqqi ilallah. Tidak ada yang wujud pada diriku nia. Kulit, daging, urat, tulang, limpa, hati, jantung, rabu, empedu, buah punggung, ruh dan sir itu hanya Allah. La sami'an bil haqqi ilallah. Tidak ada yang mendengar pada pendengaranku ini melainkan yang sebenarnya mendengar itu hanyalah Allah. La basiran bil haqqi ilallah. Tidak ada yang melihat pada penglihatanku ini melainkan yang sebenarnya melihat itu adalah Allah. La mutakalliman bil haqqi ilallah. Tidak ada yang berkata pada lisanku ini melainkan yang berkata pada lisanku itu hanya Allah. La aliman, la qadiran, la muridan, la hayyan bil haqqi ilallah. Tidak ada yang mengetahui, berkuasa, berkehendak dan hidup pada diriku ini melainkan yang mengetahui kuasa dan hidup pada diriku itu hanyalah Allah semata-mata. Udah nampak dia Allah Bapak Ibu. Telah terang Allah dalam pandangan hati dan jiwanya. Telah wujud Allah itu pada dirinya. Ketika itulah baru dia mengangkat tangan. Allahu Akbar. Jadi mengangkat takbir, mengangkat tangan yang disebut namanya takbiratul ihram itu, saksikan dahulu Allah, lihat dahulu Allah. Kalau sudah disaksikan dan sudah dilihat Allah itu, sudah nyata dan terang pada diri, barulah kita sebut Allahu Akbar. Takbir begitu. Nabi Adam ketika ruhnya belum ditiupkan Allah, ketika nur belum masuk dalam dirinya, belum ada Adam itu bisa melihat dan menyaksikan Allah. Ketika Adam belum bisa menyaksikan dan melihat Allah, Adam belum ada memuji Allah di situ. Tapi pada saat Nabi Adam itu sudah dimasukkan ruhnya, sudah dimasukkan nur, sudah dimasukkan rahasia Tuhan. Allah bangun ya Bapak Ibu, Allah turun naik doa. Udah bisa dia menyaksikan Allah pada dirinya. Disitulah Adam mengatakan Allahu Akbar. Jadi kita mengatakan Allahu Akbar, sudah melihat Allah pada diri, baru sebut Allahu Akbar. Kalau kita sudah bisa melihat kesucian Allah pada diri, disitulah kita mengatakan Subhanallah. Kalau kita sudah bisa melihat keindahan Allah, keeliaan Allah pada diri, disitulah kita mengatakan Alhamdulillah. Itu maksudnya. Dipandang dulu, dilihat dahulu. Udah nyata, sudah wujud, sudah terang, barulah dipuji. Begitu memahaminya. Ini makom tasawuf, makom thariqat. Kan masih ada 2 jalan lagi Bapak Ibu. Makom tasawuf ini, thariqat ini, dia menghantarkan kita sampai mana? Itu dia. Makom thariqat hanya menghantarkan kita sampai makom hakikat. Ketika kita sudah sampai pada makom hakikat, memang dirinya cuma yang berdiri. Memang dirinya cuma yang wujud. Bahkan Allah katakan apa? Kif ya Muhammad ana rabbaka usolli. Berhentilah engkau yang Muhammad yang mengatakan engkau yang berdiri, engkau yang ruku, engkau yang tidak yang sujud. Akulah Muhammad sebenarnya yang berdiri, ruku dan sujud itu. Berarti ketika Bapak Ibu sudah menyaksikan Allah pada diri sendiri, dirinya itulah sebenarnya yang nyatanya dirinya Allah. Maka solatnya kita, disitulah solat yang sudah ingat. Disitulah solat yang sudah menikmati itu. Makanya hakikat itu menghantarkan kepada makrifat. Di makrifat itulah kita menikmati. Bahasa kita menikmati bukan kitanya kita, tapi kitanya Allah. Allah yang menikmati akan dirinya sendiri dengan perbuatan dirinya sendiri. Disitulah nyatanya zat, nyatanya sifat, nyatanya asma dan af'alnya Allah itu. Ya, karena tidak ada diri Bapak Ibu lagi, ya, maka nyatalah zat, sifat, asma dan af'alnya Allah.
Kalau sudah nyata zat sifat asma dan afalnya Allah, karena Allah cuma yang berdiri dengan sendirinya. Kita lihat Bapak Ibu, tempat memandang nyatanya afalnya Allah pada insan itu di mana pada diri Bapak Ibu? Ini pada tubuh nih, lihat. Jadi untuk melihat nyatanya afal Allah pada insan, lihat pada tubuh. Tubuh itulah nyatanya perbuatan Allah. Wallahu khalaqakum wa ma ta'malun. Yang kedua, tempat memandang nyatanya asma Allah pada diri Bapak Ibu di mana? Di hati. Di hati itulah nyatanya asmanya Allah, kehendak Allah. Wa ma tasya'una illa ayyasha Allah rabbul alamin. Tidaklah bisa engkau berkehendak melainkan kehendaknya hati engkau itu nyatanya kehendak aku, kata Allah. Tapi diri kita dihapus, diri kita nggak ada. Kemudian kemana tempat nyatanya memandang sifatnya Allah? Itu pada ruh. Jadi ruh itu tempat memandang nyatanya sifat Allah. Sifat Allah yang mana tuh Bapak Ibu? Sifat Allah yang 7 tuh Bapak Ibu. Nih yang 7 tadi. Apa tuh? Sama, basar, kalam, ilmu, koda, ira, dan ayat. Itu dia yang 7 tuh. Itu maksudnya tuh. Kemudian kemana tempat memandang zatnya Allah pada diri Bapak Ibu? Kepada sir. Sir itu apa artinya? Rahasia. Sekarang kalaulah sir itu rahasia, pada diri Bapak Ibu yang dikatakan sir itu yang mana? Tempat memandang zat. Lihat nih, tempat memandang zat, ini kunci ini. Tempat memandang zat pada diri Bapak Ibu disebut namanya sir. Sir ini kan bahasa Arab. Bahasanya apa? Terjemahannya apa? Rahasia. Sekarang yang sir pada diri Bapak Ibu itu yang mana orangnya? Tempat memandang sir pada diri Bapak Ibu itu disebut namanya dengan rasa. Sir pada diri Bapak Ibu itu disebut namanya rasa. Ya, rasa itu Rasul Allah, rahasia Allah. Mana yang orangnya? Mana yang disebut rasa pada diri Bapak Ibu? Yang disebut rasa pada diri Bapak Ibu itu namanya ruh. Mana yang ruh yang pada diri Bapak Ibu itu disebut namanya dengan nur. Mana yang nur pada diri Bapak Ibu itu yang disebut namanya hayat. Mana yang hayat pada diri Bapak Ibu itu adalah aku. Siapa aku? Aku itu adalah zat. Tidak ada yang lain lagi itu. Akulah yang zat. Aku yang sifat. Aku yang asma. Aku yang af'al. Aku yang tubuhmu itu. Aku yang jadi hatimu itu. Aku yang jadi ruhmu itu. Aku yang jadi rahasiamu. Jadi perhimpunan zat, sifat, asma dan af'al itu yang disebut namanya wujudullah. Perhimpunan itu artinya kumpulan zat, sifat, asma dan af'al pada insan itu disebut wujudullah.